Kasih-Mu Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kami, Yesus. Terima kasih. Haleluya. Biarkan setiap pujian-pujian kami yang sudah naik, Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu, Tuhan Yesus. Dan sebentar, Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarkan firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami yang mendengar. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua pada sore hari ini. Seberapa jemaat yang hadir ya, sudah dikasih Tuhan. Mari saya mengajak jemaat untuk membuka firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang sangat memberkati saya melalui pembacaan Alkitab dalam minggu ini ya. Jadi saya rindu saudara kasih Tuhan, saudara bisa mengikuti pembacaan Alkitab setiap hari, karena bisa saja saudara kasih Tuhan dari pembacaan Alkitab itu Tuhan ingin berbicara melalui kita ya, seperti misalnya pada hari ini. Satu tema ya, tergantung kita ya, tergantung kita. Dalam arti ini bukan berarti saudara kasih Tuhan suka-suka kita, tapi apakah kita mau diberkati, apakah kita mau menerima janji dan berkat Tuhan itu, apakah kita mau melihat Tuhan Allah yang setia itu tetap setia dalam hidup saya dan saudara dengan janjinya. Ya, jangan menuntut Allah setia tapi kita tidak setia. Dan begitu juga saudara kasih Tuhan. Ya, mari saya mengajak saudara membuka dalam Yosua pasal 21, firman yang sama dengan tadi pagi, dan mengawalinya saya mengajak jemaat sama-sama bangkit berdiri. Dan kita baca bersama-sama Yosua pasal 21 ayat 43 sampai ayat 45. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema keamanan
di negeri yang dijanjikan Tuhan, ya. Kalau saya sudah kasih Tuhan, saya akan lebih cenderung memberikan tema Allah yang setia, atau bisa juga Allah yang tepat janji, ya. Yosua pasal 21 ayat 43 sampai dengan ayat 45, kita baca sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya, dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudaraku kasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca, ya, ayat barusan, saudaraku kasih Tuhan, saya melihat Allah kita, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kemudian saudaraku kasih Tuhan, Dia yang adalah Allah itu menjadi manusia. Menjadi manusia. Ingat saudaraku, Allah kita itu tidak tiga. Allah kita itu satu. Allah kita itu Esa. Tapi saudaraku kasih Tuhan, inilah keunikannya dan sukar untuk dipahami. Sebab kalau Allah itu bisa dipahami, segenggam otak kita ini, Dia bukan Allah. Amin. Dia bukan Allah. Ya. Allah tidak sekecil otak kita. Itu sebabnya kenapa banyak orang-orang Kristen sekarang di barat sana meninggalkan Allah dan menjadi agnostis. Ya. Mereka tidak percaya keberadaan Allah, mereka percaya Allah itu ada dulu, tapi sekarang udah enggak. Karena menurut mereka, ya Allah sudah berhenti. Saya membaca berita ada 2000 gereja di Prancis saja dirobohkan. Kenapa, saudara? Karena sudah nggak ada lagi orang beribadah, ya. Belum lagi kasus-kasus pelecehan seksual di gereja. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga keadaan sekarang sangat menjadikan di kantong-kantong Kristen, suatu kasih Tuhan. Tapi itulah firman Tuhan katakan, yang terdahulu akan terkemudian, dan terkemudian akan terdahulu. Amin, saudaraku. Tapi rencana Allah tidak pernah gagal. Manusia yang gagal. Nah, kalau kita lihat, saudaraku, di ayat ini, dikatakan, saudaraku, dari 40 ayat 43. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa negeri ini yang diberikan, saudara? Kenapa orang lain tidak berpikir Indonesia saja yang diberikan kepada keturunan Abraham? Bukankah Indonesia itu kaya? Saudara, kalau saudara memperhatikan Alkitab, saudara kasih, tempat yang paling baik
adalah daerah Kanaan di seluruh dunia. Karena pada waktu itu, waktu diberi Allah janjikan itu, kalau kita lihat waktu Musa menyuruh 12 pengintai, apa yang mereka bawa bukti? Buah anggur itu 1 tandan, itu mereka harus gendong 2 orang. Saking banyaknya. Dan saya nggak tahu sebesar apa buahnya dulu. Harus digandar 2 orang. 1 tandan. Sedangkan 1 tandannya kita sekarang paling-paling segini ya. Ya kan? Paling segini. Banyaknya saya pernah beli Saudara Pungkas itu kan. Ya paling banyak sebanyak. Paling nggak pernah saya lihat sepanjang ini. 1 kilo langsung nggak ada. Itu harus 2 orang gandar. Saking suburnya daerah itu. Jadi dulunya daerah ini, Saudara Pungkas, itu adalah daerah yang paling baik di seluruh muka bumi. Saya membaca satu catatan buku, Saudara Pungkas Tuhan, bahwa daerah Palestina itu atau tanah Kanaan itu, Saudara Pungkas Tuhan, adalah miniatur dari semua yang ada di muka bumi ini. Baik flora, fauna, maupun iklimnya. Ya, maupun iklimnya. Kalau kita kan hanya hujan dan musim kemarau. Di sana itu ada 4 musim. Tapi tidak 4 musim dalam bentuk ekstrim. Salju itu nemang. Enggak begitu. Kalau kita lihat di luar negeri sampai salju, mobil pun tertutup. Rumah pun tertutup. Sana musim salju, tetapi tidak seperti. Jadi betul-betul daerah itu adalah daerah yang sangat baik untuk ditempati. Karena itu Tuhan berikan kepada Abraham tanah Kanaan, tanah perjanjian, yang firman Tuhan akan katakan susu dan madunya, itu istilah yang dipakai. Penuh susu dan madu dan berkat, Saudara kasih. Ya, dan berkat. Tapi kenapa waktu kami datang ke sana tahun 2016, itu daerah menjadi daerah tandus. Pertama, Saudara kasih Tuhan, kita lihat kenapa bangsa Israel harus dihukum 70 tahun. Karena Saudara kasih Tuhan, saya buka masker aja agak gatal. Karena Saudara kasih Tuhan, selama 490 tahun bangsa Israel tidak melakukan tahun Sabat. Setiap tahun ke-7 itu harus ada 1 tahun tanah itu tidak boleh diusahakan. Tapi sepanjang 490 tahun tidak dilakukan Sabat selama pemerintahan. Jadi kalau 7 kali 7 kan 49. Sehingga apa yang terjadi? Tanah itu tandus. Belum lagi saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi tanah itu terus diusahakan, saudaraku. Kalau ada aturan tahun ke-7, tanah itu tidak boleh ditanami. Supaya kembali dengan alami, saudaraku kasih Tuhan. Tanah itu subur kembali. Ya, subur kembali. Jadi kalau tanah itu diolah terus, dipupuk kemudian, hasilnya pasti suatu saat tanah itu akan menderita gersang. Ya. Nah, saudara pun kasih Tuhan, mereka melanggar itu. Belum lagi saudara pun kasih Tuhan, pada saat zaman Nebukadnezar, bangsa ini kemudian diangkut ke pembuangan. Maka saudaraku, raja-raja yang mengelilingi mereka, menawan mereka, saudara kasih Tuhan. Sebelum menawan, mereka saudara mengelilingi kota kubu-kubu benteng mereka itu. Dan membabati hutan-hutannya, saudara. Dijadikan tempat hutan-hutannya itu, kayu-kayunya itu, saudaraku, untuk kemah mereka. Untuk mereka bertahan, karena mereka akan mengelilingi kota itu selama lebih kurang 3 tahun lebih. Jika tidak ada pasokan makanan, sehingga menderita, saudara kasih Tuhan. Tentaranya otomatis lemah. Ya mereka akhirnya kadang menyerah, nggak ada makanan lagi. Jadi gundul-gundul hutan-hutannya, ditebang habis. Baik zaman Yunani pun demikian, waktu zamannya mereka dikalahkan oleh tentara Yunani, Romawi. Belum lagi saya katakan, yang paling fatal, waktu mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Darah yang suci itu, bagi saya dan saudara yang percaya, itu darah suci yang menebus. Tapi bagi mereka, dengan jatuhnya darah itu,
di bumi ini, di daerah yang disebut Holy Land, maka daerah itu menjadi daerah yang terkutuk. Daerah yang terkutuk. Ya, jadi istilah Holy Land sebenarnya nggak tepat, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita lihat saudara dikasih Tuhan, di ayat ini, saudara, kita kembali ke ayat ini. Tuhan memberikan keamanan, dikatakan. Ya, di ayat 43, tidak ada dikata yang ya, di negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Kepada siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Dimulai Abraham, Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Baru kepada Ishak, Kejadian 26 ayat 3-5. Kepada Yakub juga dijanjikan lagi, aku akan berikan kepada keturunanmu. Kejadian 28 ayat 12 sampai ayat 15. Dan dari Yakub ini keluarlah 12 suku. Kelaparan, mereka kemudian mengungsi di Mesir. Lebih dahulu Tuhan utus dulu Yusuf di sana. Untuk apa? Melahirkan suatu bangsa yang besar di Mesir. Mesir pada saat itu adalah negeri superpower, negara terkuat. Ya, jadi seperti Allah membuat bangsa ini di benihnya, saudaraku kasih Tuhan. Sehingga mereka, saudaraku yang dikasih Tuhan, menjadi bangsa yang besar dan diberkati. Hingga waktu mereka keluar ada sekitar 2 juta orang keluar dari Mesir. Sehingga mereka siap. Dan kemudian Tuhan mengutus Musa. Tujuannya apa? Ke tanah perjanjian. Padahal itu sudah, saudaraku, lebih kurang 400 tahun. Allah adalah Allah yang ingat janjinya. Amin, saudara. Allah adalah Allah yang ingat janjinya. Saudara. Allah adalah Allah yang memegang firman. Beda dengan kita manusia. Saudara. Kita janji sekarang, besok bisa lupa. Saudara. Besok sudah lupa. Tadi diingatkan Ibu Gembala, Pak, minggu depan Natal sekolah minggu loh. Habis itu janjimu kita makan sama-sama. Iya tak? Lupa saya. Waktu itu baru rapat berapa minggu yang lalu. Lupa. Karena ada yang pesan bagi bangga. Iya tak? Manusia. Bukan melupa-lupakan. Betul-betul lupa saya. Tapi Allah 400 tahun yang lalu janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, ya dan amin, dia lakukan. Itulah Allah saya dan saudara. Amin. Allah yang memikirkan masa depanmu. Allah yang selalu berpikir dan hatinya selalu melekat kepada engkau untuk memberkati dan memberkati. Amin, saudara. Mungkin kita seolah-olah dibawa ke tanah Mesir, saudara. Tapi di tanah Mesir tujuannya berkembang biak. Siap untuk keluar, amin. Tapi lihat baik-baik. Kalau kita perhatikan, apa yang terjadi? Ternyata belum 3 hari mereka melihat. Baru 3 hari lah keluar dari Mesir. Mereka sudah bersungguh-sungguh. Kalau kita lihat di ayat ini, di ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Saya mau katakan kesetiaan Allah bukan karena kebaikan saya dan saudara, tapi karena Dia adalah Allah yang memegang janjinya. Amin, saudara. Ya. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Padahal kalau kita runtut, saudaraku, kita kembali seperti saya katakan tadi. Bangsa ini bukanlah bangsa yang benar, saudaraku. Bahkan firman Tuhan katakan bangsa yang tegar tengkuk. Baru saja dikeluarkan dari tanah Mesir, hari ketiga suruh jalan kaki, dan ada air, mereka bersungguh-sungguh. Ciri khas bangsa Israel generasi pertama, kalau dicapkan adalah generasi bersungguh-sungguh dan pemberontak. Itu ciri khas mereka. Jadi
Allah membawa mereka ini menikmati berkatnya dan janjinya. Bukan karena bangsa Israel, tapi Dia adalah Allah yang pegang teguh janjinya. Amin, saudara. Tetapi ingat, Allah juga adalah Allah yang suci dan Allah yang kudus. Roma katakan, perhatikanlah kemurahannya dan kekerasan hatinya. Allah membawa mereka sampai ke tanah Kanaan, generasi yang kedua. Sehingga muncullah ayat ini. Ayat 43. Janjinya Dia tepati. Ayat 44. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru tapak seperti yang dijanjikannya, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Amin, saudara. Amin, saudara. Luar biasa. Padahal sebenarnya mereka bukanlah tentara yang hebat. Bukan, saudara. Bukan. Saudara dengar baik-baik. Saat mereka diutus 12 pengintai oleh Musa 40 tahun yang lalu sebelum masuk ke tanah Kanaan, apakah orang bangsa Kanaan itu tidak tahu? Tahu, saudara. Tahu. Tetapi saudaraku mengasihi Tuhan, ternyata karena mereka salah, selama 40 tahun mereka harus beredar-edar di padang gurun. Kira-kira menurut saudara apa yang terjadi? Bangsa Mesir, bangsa superpower itu seketika dalam satu hari langsung menjadi bangsa terlemah di seluruh dunia. Maka bangsa Kanaan ini menjadi bangsa yang terkuat pada saat itu. Otomatis menjadi bangsa superpower. Waktu mereka dengar informasi seperti itu, ada satu bangsa yang keluar. Saudaraku mengasihi Tuhan, saya percaya ahli strategi mereka akan berkata, mari kita perkuat benteng-benteng kita. Sebab mereka tetap mendengar ada bangsa yang akan mau menyaplok, yang berkata Allahnya memberikan daerah kita, daerah saya dan saudara. Pasti gitu omongan mereka. Tetapi saudaraku kasih Tuhan, ternyata 40 tahun saudara, bagi bangsa Israel dia harus beredar-edar. Muncul generasi yang kedua. Dan ini, Kanaan ini menjadi daerah yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya waktu Musa mengutus. Jauh lebih kuat, jauh lebih hebat. Makanya kalau kita lihat perlengkapan mereka, saudaraku, sangat hebat. Kendaraan-kendaraan mereka, ada kendaraan-kendaraan yang dikatakan saudaraku kasih Tuhan, kendaraan besi. Itu kalau dikatakan sekarang, saudaraku, itu tank, pasukan artileri, tank. Itu kuat pada zaman itu. Orang Israel hanya apa? Pakai panah dan pedang. Beda jauh. Mereka tidak punya tentara seperti itu, punya tank seperti itu, kendaraan tidak punya. Tapi kenapa mereka bisa mengalahkan? Dulu saya pikir, kok bisa? Gak mungkin. Tapi kalau kita lihat, saudara, apa keterangan Yosua? Sebab dia adalah panglima perang mereka. Dia katakan begini, saudara. Ayat 12, pasal 24 ayat 12. Ayat 11 lah. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan, ini generasi kedua ya, masuk kedua. Dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko. Orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Gergazi, itu orang-orang raksasa. Ya. Orang Hewi dan orang Yebus. Tapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu. Binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Amin, saudara. Jadi sebelum mereka berperang, rupanya Allah menyuruh dulu. Dikatakan binatang tabuhan itu sejenis tawon. Tawon sana bukan kayak tawon kita. Tawon daerah sana itu bisa dibilang daerah-daerah Afrika, daerah sekitar itu, saudaraku.
Tawon itu ngetupnya itu saudara kasih Tuhan. Seperti di Indonesia itu sempat mengganggu tawon Vespa itu ya. Itu kan untuk bisa mati orangnya. Ya. Di sana ngeri saudara. Ini yang Tuhan lepaskan. Sebelum barang saya datang, besoknya sebelumnya itu Tuhan udah kirim dulu tawon bala tentaranya Allah itu. Untuk apa? Supaya tentara yang kuat nih, sekuat apapun tentara, kalau kena entuk ini diserang, ya kalau 10, semakin besar dia, semakin banyak daerah yang bisa dientuk, ya kan? Maka saudaraku kasih Tuhan, benarlah firman Tuhan Keluaran pasal 14. Allah akan berperang ganti kamu, dan kamu akan diam saja. Amin. Jadi waktu mereka datang, saudaraku kasih Tuhan, sekarang mereka punya pasukan tentara yang hebat, dengan bala tentara yang hebat, perlengkapan yang hebat. Mereka hanya pedang dan panah. Mereka bisa kalahkan tentara yang super kuat itu. Sehingga saudaraku Tuhan katakan, saudaraku kasih Tuhan, ya, dikatakan oleh Yosua itu melalui perkataan Yosua bahwa ayat 13, demikianlah aku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Amin. Dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Seandainya mereka masuk ke daerah dan belum ada kota-kota berdiri, belum ada benteng-benteng yang didirikan, mereka akan susah payah membangun itu. Tetapi ternyata saudara kasih Tuhan, selama 40 tahun selama mereka beredar-edar, bangsa Kanaan memperkuat kota-kota benteng mereka. Tapi ternyata tujuannya untuk diserahkan kepada bangsa Israel. Mereka membangun kebun-kebun anggur, dikatakan. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang makan hasilnya. Luar biasa. Ya, luar biasa. Bahkan kalau kita aturan Sabat, tahun Sabat, masuk tahun ke-7, tahun pertama, kedua, ketiga, ke-6, sampai ke-6, masuk tahun ke-7, apa yang terjadi, saudara? Mereka nggak boleh nanam. Loh, kalau gitu bagaimana mereka makan? Tuhan lipatkan di tahun ke-6. Mereka makan untuk tahun ke-6, mereka juga makan untuk tahun ke-7, dan tahun ke-8 awal mereka baru menanam. Apakah langsung panen? Tidak, perlu 1 tahun. Jadi tahun ke-6 Tuhan lipatkan 3 kali lipat. Itu hebatnya. Perhatikan, tahun pertama 2, 3, 4, 5, 6. Tapi tahun ke-7 1 tahun tidak boleh nanam. Loh, lantas makannya bagaimana? Tahun ke-6 Tuhan kasih makan 3 kali lipat panen pada saat itu. Untuk tahun ke-6, untuk tahun ke-7 mereka tidak boleh kerja, membiarkan tanah itu menganggur. Tahun ke-8 mulai lagi tahun pertama, mereka tidak perlu lagi, saudaraku, mereka makan apa? Baru mulai nanam. Karena perlu nanam itu perlu waktu. Dari mana? Dari tahun ke-6 3 kali lipat. Kurang apa hebat Allah? Kalau kau mencari Tuhan, kau akan melihat kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Amin. Karena itu firman Tuhan katakan, Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambahkan kepada. Persoalannya, banyak orang anak Tuhan tidak percaya hal ini. Di saat seharusnya dia menghadap Tuhan, dia malah lebih memilih jualan. Dia malah memilih untuk mencari penghasilan. Dia enggak, betul dia dapat, betul hasil jualan, tapi itu menguap. Tapi engkau yang mencari Tuhan, mungkin engkau duduk di bawah kaki Tuhan. Pada saat kau duduk dan menyembah dan memberikan penyembahan, lihatlah dengan mata rohani. Allahmu siap memberkati engkau berlipat-lipat kali. Amin, saudara. Tapi kalau kita lihat, saudara, kasih Tuhan, kalau kita perhatikan apa yang terjadi, kita masuk pasal 2. Kalau kita lihat pasal 2 ayat 11, saudara kasih Tuhan, coba lihat ayat 11 dan 12.
Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekitar mereka, keliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka. Nah, kalau sudah seperti ini mau gimana? Sebelumnya Yosua katakan, satu orang kalian bisa mengalahkan 1000 orang. Satu orang. Dalam catatan yang di Alkitab, selama peperangan penaklukan tanah Kanaan, hanya pernah ada satu kasus orang Israel, saudaraku, alami kekalahan dan meninggal 36 orang. Kasus apa? Kasus menyerang kota Ai karena ada dosa Akan. Itu aja. Selebihnya, saudaraku, tidak ada catatan di Alkitab ada yang mati dari mereka. Bayangkan penaklukan satu negara, ya, dengan beberapa raja-raja. Hanya kejadian seperti itu. Hanya dosa yang menjadi penghalang. Jadi penghalang terbesar berkat kita mendapatkan kemenangan dan pertolongan, dosa. Waktu mereka meninggalkan Allahnya dan beribadah kepada para Baal dan Asitoret, disitulah Allah bertindak menjadi lawan mereka. Yang sebelumnya dikatakan tidak ada daripada yang dijanjikannya yang tidak terpenuhi, sekarang dia berbalik menjadi musuh. Kenapa? Kita lihat, kita sudah baca. Dimulai Hakim-Hakim pasal 1. Inilah penyebabnya. Pasal 1 ayat 28. Setelah orang Israel menjadi kuat, nah ini, hati-hati saudara. Apabila engkau sudah diberkati Tuhan, hati-hati. Jangan sampai engkau melupakan Tuhan. Amin. Mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Tidak menghalau mereka. Padahal rencana awal Allah mengutus bangsa ini menjadi suatu bangsa untuk menaklukkan tanah Kanaan. Bahkan saudaraku, Tuhan katakan tumpah semua. Dia Allah, dia berhak saudara melakukan itu. Kenapa? Karena orang Kanaan itu adalah orang yang sangat bejat dosanya. Sangat bejat dosa mereka. Dosa homoseksual, lesbian, penyembahan berhala, anak-anak yang dikorbankan menjadi korban bakaran. Itu sudah dosa luar biasa di sana. Ya, dosanya luar biasa. Ya, lihatlah kejadian itu sekarang. Bahkan di gereja, sampai ada gereja saudaraku yang memberkati lesbi dan gay. Kenapa? Karena di negara itu saudara, sangat menjunjung HAM dan mereka punya hak. Kalau pendetanya tidak mau, dia sebagai anggota jemaat dan tidak mau memberkati saudara, maka pendetanya bisa dihukum di penjara. Puji Tuhan kita di Indonesia, negara kita tidak mengizinkan hal itu. Amin saudara. Sempat diizinkan bisa masuk penjara saya kalau ada yang minta jauh, karena saya nggak mau. Bagus penjara aja kalau gitu. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka tidak menghalau orang sama sekali. Ya. Suku Efraim pun tidak menghalau. Perhatikan, perkataan tidak menghalau ini ditekankan di Hakim-Hakim pasal 1. Ayat 30, suku Zebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol. Ayat 31, suku Aser tidak menghalau penduduk Ako. Demikian juga 33, suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet-Shemesh. Sehingga apa yang terjadi? Karena mereka merasa kuat.
Memang penduduk asli itu, saudaraku kasih, berkeras tinggal di situ. Tapi kalau mereka mau kan bisa, karena itu perintah Tuhan. Akhirnya, saudaraku kasih, terjadilah kawin campur. Perhatikan ayat 20, pasal 2 ayat 1. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Ingat baik-baik. Ini kalau Allah berkata seperti ini, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Itu dari pihak Allah. Tetapi yang bisa membatalkan itu, perhatikan ayat 2. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu. Tapi mereka akan menjadi musuhmu. Dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Terlambat. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan. Seperti saya katakan, tema kita tergantung kita. Tergantung kita apakah kita akan melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jangan pertanyakan Tuhan. Dia Allah yang konsisten dengan firman-Nya, ya dan amin. Sebagai seorang bapa, dia sangat rindu memberkati saya dan saudara. Tapi bagaimana kita? Allah bisa berubah karena engkau yang berubah. Karena umat Israel yang berubah. Dia katakan, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu selama-lamanya. Betul. Bangsa Israel sampai sekarang tetap menjadi bangsa pilihan. Makanya Yesus ada. Amin, saudaraku. Tapi terputus dulu sampai nanti Yesus datang kembali. Pada saat bangsa Israel berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan, Mesias. Mereka disitulah letak selama-lamanya. Tapi sampai ini tergenapi, ada hukuman-hukuman yang seharusnya tidak dialami. Seharusnya mereka tetap menerima berkat itu. Karena apa? Bukan karena Allah, tapi karena kitanya atau bangsa Israel. Kita ambil kekinian. Nah, bangsa Israel sendiri yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Mereka menyembah berhala. Bahkan kalau kita lihat dalam Hakim-Hakim ada kasus Yefta nanti. Nasar yang salah. Anaknya pun dikorbankan menjadi korban bakar. Salah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pikiran kafir sudah masuk. Pikiran Kanaan sudah masuk. Makanya ada firman Tuhan. Kuduslah kamu, karena aku kudus, kata. Amin, saudara. Jadi kalau istilahnya bahasa Inggris, karemu Jawa ya. Apa ya? Up to you. Terserah. Kamu mau dia apa? Saudara mau lihat kebaikan Tuhan, janji Tuhan ada atasmu. Itu tergantung dari. Jadi saudaraku kasih Tuhan. Apabila seorang melenceng, Allah punya rencana yang baik, bukan? Sekalipun ada pengampunan, ada pemulihan, tapi kemuliaannya itu akan berbeda. Kemuliaan akan berbeda. Mari saudara kasih. Kita belajar dari kasus bangsa Israel. Untuk kita. Kalau mungkin kita sebelumnya salah dalam mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Mari mulai malam hari. Kembali lakukan apa yang harus engkau lakukan di hadapan Tuhan. Sebab janjinya, ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari. Puji Tuhan, saudara, kita sudah dengar firman Tuhan. Bagi kita para orang tua, perhatikan baik-baik.
Orang tua yang suka bersungut-sungut di hadapan Tuhan akan melahirkan generasi penyembah berhala. Tapi saya percaya orang tua yang setia kepada Tuhan akan melahirkan generasi yang melayani Tuhan. Kalau kita rindu menikmati semua kepenuhan janji Tuhan, mari lekatkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan bergeser ke kiri atau ke kanan. Jangan ikuti kehendak daging kita. Jangan duakan Tuhan. Halau dan lenyapkan hal-hal yang membawa kita melanggar perintah Tuhan. Tapi malam hari ini kita mau katakan kepada Tuhan, andai ku bisa memilih, tetap hatiku kepadamu. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kasih setia Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalan Tuhan yang terbaik bagiku. Semua yang dikatakannya terpenuhi. Semua yang dijanjikannya diadakannya bagi engkau dan saya. Haleluya Yesus.